Kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya berbagi kebenaran firman malam ini. Saya akan membacakan dari 2 Tawarik pasal 7, satu ayat saja, ayat yang pertama. Ya, 2 Tawarik pasal 7, ayat yang pertama, saya baca demikian firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kalau kita memperhatikan kitab 2 Tawarik pasal 7 ini dibagi dalam 3 perikop. Ya. Kita belajar kebenaran yang saya beri tema perikop dan pesan. Ya. Perikop yang pertama adalah tentang api dari langit yang turun membakar segala korban sembelihan yang dipersembahkan para imam. Setelah api menyambar korban itu, kemuliaan Tuhan pun turun. Perikop kedua berbicara tentang prosesi persembahan korban yang diikuti dengan perayaan. Perikop yang ketiga mengisahkan bagaimana Tuhan kembali menampakkan diri kepada Salomo dan menyatakan janji berkat serta peringatan Tuhan kepada Salomo. Kalau kita perhatikan 3 perikop ini mencakup hal-hal yang sepintas saling kontradiktif. Pertama, ada kemuliaan, tapi ada juga api. Kemuliaan berbicara tentang sesuatu yang tinggal, sedangkan api bersifat menghanguskan dan menghapuskan. Ini juga yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita ingin ada kemuliaan Allah yang tinggal di dalam hidup kita, maka kita harus rela merasakan dulu api yang menghanguskan kehidupan lama kita. Kita mengizinkan Roh Kudus membakar sifat-sifat kedagingan kita. Nah, banyak orang hanya ingin kemuliaan datang, tetapi tidak mau ada api. Mau sukses, tapi tidak mau bekerja. Mau berkat berlimpah, tapi tidak mau taat. Yang kedua, ada penyembahan dan ada perayaan. Perikop ini adalah kelanjutan dari perikop sebelumnya. Setelah kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci sehingga membuat semua orang berlutut menyembah, kemudian diikuti dengan pesta perayaan. Sepertinya kontradiktif. Tapi inilah gambaran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan kita bukanlah hubungan yang penuh ketakutan, tetapi penuh dengan sukacita. Kita ini takut akan Tuhan dalam arti hormat dan takjub pada Tuhan yang dahsyat dan ajaib perbuatannya. Salomo berkata takut akan Tuhan membuat kita menjauhi kejahatan, tetapi ketakutan akan Tuhan membuat kita menjauhi Tuhan karena ada sesuatu yang belum kita bereskan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa Dia adalah Bapa dan sahabat kita, bahkan sumber sukacita dan penghiburan kita. Yang ketiga, ada berkat dan ada peringatan. Di sini Allah berbicara secara pribadi kepada Salomo. Di sini lagi-lagi Tuhan itu menegaskan akan janji berkatnya kepada Salomo
Meski demikian, sekali lagi Tuhan juga memberi peringatan ya, agar Salomo waspada terhadap jebakan dosa. Kita juga harus ingat akan hal ini. Jangan hanya menganggap Tuhan itu sebagai sumber berkat, walaupun itu benar dan tidak salah. Tapi Tuhan juga menuntut kesetiaan dan ketaatan kita. Jangan kita fokus pada yang satu tetapi mengabaikan yang lain. Salomo ini sudah menikmati berkat yang luar biasa. Sudah diperingatkan, tapi akhirnya jatuh juga. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang percaya itu punya kemampuan menerima berkat yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, kapan Salomo itu jatuh? Saya jawab, ketika Salomo menikmati kesenangan dagingnya dengan mengambil banyak perempuan sebagai istrinya. Perempuan-perempuan inilah yang mempengaruhi Salomo sampai Salomo jatuh dalam dosa. Dari mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Kalau kita membaca dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Dari ayat ini kita bisa melihat ketika hati Salomo itu berpaut kepada Tuhan. Luar biasa yang dipersembahkan, bukan? Dikatakan di Gibeon itu bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Dengan kata lain kita bisa mengambil kesimpulan Salomo mempersembahkan segalanya sebagai bukti kasihnya kepada Tuhan waktu itu. Ya. Tetapi kita melihat dari mempersembahkan korban kepada Tuhan, kepada Allah, menjadi mempersembahkan mezbah untuk Baal. Kalau kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal 11 ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 8, di situ dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Saya menggarisbawahi ayat yang keempat. Dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua. Ya, saya garisbawahi kata pada waktu Salomo sudah tua. Waspada dengan dosa-dosa di masa tua. Apa arti tua? Secara fisik semuanya mulai mengalami kemerosotan yang berimbas juga kepada hal-hal yang rohani. Waktu membaca firman Tuhan berkurang karena penglihatan atau mata, mohon maaf, kurang terang. Ya, seorang ibu yang biasa ibadah bawa Alkitab, satu hari tidak bawa Alkitab, lalu saya tanya, ibu kok tidak bawa Alkitab?
Lalu ibu itu menjawab, enggak usah, dengarkan saja cukup, katanya. Loh kenapa enggak bawa Alkitab? Tulisannya kecil, mataku sepet, katanya gitu. Ya. Lalu saya bilang, saya belikan Alkitab lansia ya, itu ada lampunya, ada senternya, saya bilang begitu. Lalu dijawab, gak perlu, gak usah, bis denger noai cukup. Ya, jadi kita melihat, ya, alasannya, permisi berkata, matanya sepet, karena tulisannya kecil-kecil. Diusahakan yang besar ya tetap gak mau. Ya, jadi kita lihat, penglihatan berkurang, rasa malas untuk membaca firman Tuhan juga mulai datang, ya. Kemudian pendengaran berkurang sehingga tidak bisa menangkap semua kebenaran firman yang disampaikan. Saya yakin kalau kita pembicara yang masih muda, ya, berapi-api, ngomongnya pasti cepat. Nah, yang muda bisa nangkep dengan baik, tapi yang tua belum tentu bisa dengar semuanya, ya. Omong opo itu kok cepat sekali, ya. Nggak bisa nangkep semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dari sini kita belajar. Saya berkata secara fisik semuanya mulai mengalami kemerosotan yang berimbas juga kepada hal-hal yang rohani. Imam Eli itu usianya 98 tahun. Penglihatannya sudah mulai kabur. Tetapi Imam Eli bukan hanya kabur secara jasmani, tapi juga kabur secara rohani. Sebab Imam Eli sudah tidak lagi bisa melihat dosa yang terjadi di sekitar kemah pertemuan. Kalau kita bandingkan dengan Yakub, saya itu senang ya kalau membaca tentang Yakub. Memang awalnya tidak baik, tapi endingnya itu luar biasa Yakub ini ya. Kalau kita bandingkan dengan Yakub, maka Yakub itu jauh lebih baik dari Imam Eli yang tinggal di rumah Tuhan di Silo. Saya berkata meskipun awalnya kurang baik, tapi kita lihat akhirnya luar biasa. Banyak orang memulai dengan baik, tapi sayang tidak semua orang bisa mengakhiri dengan baik. Ada yang memulai dengan tidak baik, tapi mengakhiri dengan luar biasa seperti Yakub ini. Ya, ketika sampai di Mesir, Firaun tanya sama Yakub, "Berapa umurmu?" Ya. Lalu Yakub menjawab Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Dan kalau kita membaca dari Kejadian 47 ayat 28, Kejadian 47 ayat 28, Alkitab berkata, dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Bandingkan beda berapa? 147, kemudian Imam Eli 98. Beda 49 tahun. Ya. Tapi kalau kita lanjutkan mempelajari tentang Yakub. Siapa Yakub? Kalau di akhir hidupnya atau di usia tuanya bisa memberkati atau mendoakan Firaun sampai 2 kali. Kejadian 47 ayat 7 dan ayat 10 mencatat. Kejadian 47 ayat 7 dan ayat 10 ya. Yusuf membawa Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ayat 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Sekali lagi, mari kita renungkan siapa Yakub. Kalau Yakub itu bisa memohonkan berkat, mendoakan Firaun sampai 2 kali. Dan bukan hanya itu. Kita lihat apalagi yang dilakukan oleh Yakub. Yakub memberkati kedua cucunya, anak-anak Yusuf,
yaitu Manasye dan Efraim. Meski Yusuf sudah memberitahu Manasye itu yang sulung, Efraim itu yang bungsu, ya, tetapi Yakub berkata, aku tahu anakku, aku tahu. Dia akan menjadi bangsa yang besar, tetapi adiknya akan lebih besar kuasanya. Secara fisik, pasti Yakub itu juga penglihatannya kabur, tetapi secara rohani tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan berlalunya tahun 2021, di mana saja saya melayani, saya terus mengingatkan, dengan berakhirnya tahun 2021 dan masuk tahun 2022, perhatikan kesempatan hidup kita berkurang. Kesempatan kita menjadi berkat semakin sedikit. Kesempatan kita melayani semakin sedikit. Sebab itu menjadi doa saya, biar Tuhan menambah kepekaan. Biar Tuhan mempertajam roh saya. Itu menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai dengan kaburnya yang jasmani ini, kabur juga yang rohani. Jadi kita melihat, meskipun secara fisik, Yakub sudah tidak jelas melihat. Tapi dalam roh, dia lihat dengan jelas. Yusuf sudah mengatur dari depan. Manasye digandeng dengan tangan kiri, dihadapkan kepada Yakub, supaya Yakub tinggal mengulurkan tangan kanannya, menumpangkan ke atas kepala Manasye yang sulung. Yusuf menggandeng Efraim dengan tangan kanan, menghadapkan kepada Yakub, supaya Yakub tinggal mengulurkan tangan kirinya memberkati Efraim. Tetapi kita melihat Alkitab membuktikan Yakub punya mata iman yang luar biasa. Dia silangkan tangannya. Ketika Yusuf mengingatkan, Yakub tetap menjawab, aku tahu anakku, aku tahu. Jawaban ini berarti aku tidak keliru. Aku sudah lihat Manasye akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi Efraim akan memiliki kuasa yang lebih besar daripada kakaknya Manasye. Jadi kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Efraim ini sudah mendapatkan berkat kesulungan, mendapatkan berkat luar biasa. Tapi ironis sekali kalau kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang Efraim, ya. Banyak orang, tokoh-tokoh Alkitab ini diberkati Tuhan luar biasa, tidak semakin berpaut kepada Tuhan, tapi malah meninggalkan Tuhan. Ya, bukan hanya Salomo. Kita lihat Efraim. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Hosea pasal 13, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-6. Ya. Saya ulang sekali lagi, Efraim diberkati dengan berkat kesulungan, dengan berkat yang luar biasa. Tetapi ketika sudah diberkati, Efraim itu tidak semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Tetapi Hosea 13 ayat yang pertama berkata, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Efraim melakukan 3 dosa besar. Yang pertama, menyembah Baal. Aneh tapi nyata. Sumber berkat itu Tuhan. Yang mengangkat itu Tuhan. Tapi yang disembah oleh Efraim, Baal. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat yang kedua. Dari Hosea pasal 13 dikatakan, sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Perhatikan kalimat awal di ayat yang kedua ini. Sekarang pun mereka terus berdosa. Jadi menyembah Baal itu belum menyadarkan mereka. Mereka lanjutkan dosanya dengan membuat patung dari perak, berhala-berhala, buatan tukang-tukang. Lalu dikatakan persembahkanlah korban kepadanya. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Seharusnya anak lembu yang mencium manusia.
bukan manusia yang mencium anak lembu. Ya. Dosa besar Efraim yang kedua adalah menyembah ciptaan. Yang ketiga ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Jadi kita lihat 3 dosa besar yang dilakukan Efraim. Yang pertama menyembah Baal. Yang kedua menyembah ciptaan. Yang ketiga menyembah dirinya sendiri alias sombong. Ayat ini berkata ketika mereka makan rumput. Apa itu makan? Makan itu menikmati. Ya. Maka mereka kenyang. Tidak semua orang bisa makan dan kenyang. Kita lihat korban gempa, ya, bencana alam tanah longsor, mungkin mereka bisa mendapatkan makanan, tapi belum tentu mereka makan sampai kenyang. Seperti kita makan sampai kenyang-kenyang, ya. Alkitab berkata ketika mereka makan rumput maka mereka kenyang. Tapi setelah kenyang, hati mereka meninggi. Mereka merasa mereka ada karena kekuatan mereka sendiri. Lalu dikatakan, itulah sebabnya mereka melupakan aku. Melupakan Tuhan sumber segala berkat. Sumber kehidupannya. Dan yang terakhir dari kehidupan Yakub. Yakub memberkati 12 anaknya laki-laki dengan berkat yang berbeda-beda. Kejadian 49 ayat 33 berkata, Kejadian 49 ayat 33 berkata, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Yakub mengakhiri hidupnya dengan luar biasa. Dia tidak meninggalkan aib, tapi dia meninggalkan berkat. Ya, diberkati 12 anaknya laki-laki kecuali Dina, ya, dengan berkat yang berbeda-beda. Yakub punya mata iman yang tajam. Dia lihat satu persatu berkatnya. Menarik untuk saya perhatikan karena setelah memberkati 12 anaknya laki-laki, Alkitab berkata, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Tidak perlu terlalu lama di tempat tidur, ya, untuk mau pulang ke surga. Tapi setelah meninggalkan berkat, selesai tugasnya, selesai perjalanannya di dunia, kaki ditarik ke atas tempat ia berbaring, lalu dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebuah ending yang luar biasa setelah memberkati, ya, tidak mengalami penderitaan yang lama. Nah, ini sebuah pelajaran yang baik untuk kita semua untuk mengakhiri pertandingan hidup ini dengan kemenangan. Untuk mengakhiri pertandingan hidup ini dengan berkat kepada generasi penerus. Jangan terjadi sebaliknya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berdoa untuk apa yang saya sampaikan malam hari ini. Memang kelihatannya keras, tapi saya tidak bisa pindah dari ini. Ya, jadi saya yakin kebenaran firman Tuhan tidak pernah keliru. Tidak pernah firman itu keluar dengan sia-sia. Ya, seperti bertambahnya usia kita, kalau masih bayi rohani tidak bisa makan makanan keras. Tapi kalau sudah dewasa, semakin keras, ya, menjadi obat untuk kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Jadi jangan sampai mendekati akhir, lalu kita terpeleset dan kita jatuh sehingga kita kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Gunawan. Terima kasih.